Allah pun memaafkan mereka, Rasul pun diperintahkan untuk memaafkan mereka. Maafkan segera, dan maafkan, lupakan, jangan pernah disimpan. Yang ketiga, jamaah sekalian, perintah Allah Subhanahu wa taala adalah wastaghfir lahum. Kalau selama ini kita hanya sibuk istighfar sendiri, perintah Allah adalah wastaghfir lahum. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintakan ampunan kepada Allah lahum, untuk mereka. Logikanya, yang berbuat dosa siapa? Yang berbuat dosa adalah 347. Logikanya, ayatnya adalah mengatakan qul lahum liyastaghfirullah. Bilang sama mereka agar mereka minta ampunan semua kepada Allah. Tapi Allah tidak mengatakan begitu. Allah langsung memerintahkan baginda Rasul, engkau saja yang istighfar kepada aku untuk mereka. Selama ini mungkin kita sering istighfar, rumah tangga yang turun rahmat padanya. Dalam konteks apapun, kalau ingin turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sibuk istighfar sendiri. Bangun di atas fondasi, suami sering mendoakan, ya Allah, ampunilah segala dosa istriku. Istri yang bangun, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah suamiku. Orang tua yang bangun, yang dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa anak cucu keturunan. Kalau doa anak pada orang tua sering, Rabbighfirli wa liwalidayya. Tapi pertanyaannya, pernahkah, seringkah, rutinkah kita memintakan ampunan kepada Allah untuk pasangan kita? Kalau ingin diberkahi rahmat Allah turun dalam masyarakat kita, pernahkah pemimpin yang mendoakan ampunan kepada Allah untuk warganya? Pernahkah warganya memintakan ampunan kepada Allah untuk pemimpin? Dalam konteks usaha, pernahkah kemudian owner usaha mendoakan ampunan kepada Allah untuk para karyawannya? Dan pernahkah para karyawannya memintakan ampunan kepada Allah untuk ownernya, pemimpin? Pernahkah dalam rumah tangga permintaan ampunan itu diberikan bukan untuk kita, tapi justru untuk orang-orang di sekitar kita? Ya Allah, ampuni mertua saya, ya Allah, ampuni menantu saya, ya Allah, ampuni suami saya, ya Allah, ampuni istri saya. Wastaghfir lahum, wahai Muhammad, mintakan ampunan kepada untuk mereka. Rasul tidak salah, Pak. Yang salah sahabatnya. Mungkin kita nggak salah, Pak, karena rumah tangga bukan untuk mencari siapa yang salah. Tapi apa salahnya kita memintakan ampunan kepada orang yang memang salah walaupun kita tidak bersalah? Karena permintaan istighfar bukan hanya permintaan ampunan untuk kita, tapi menjadi wasilah turunnya fabima rahmatin minallah, turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah berikutnya adalah apa? Wasyawirhum fil amr. Dalam rumah tangga, dalam konteks apapun, kalau ingin turun rahmat Allah, maka biasakan, budayakan wasyawirhum. Dalam urusan apapun, amr, musyawarahlah, berdiskusilah, cari titik temu, karena sudah terlalu banyak titik perbedaan. Pernikahan saja sudah menghadirkan di awal perbedaan jenis kelamin. Perbedaan mungkin tinggi badan, mungkin perbedaan profesi, mungkin perbedaan usia, mungkin perbedaan bentuk hidung, mungkin perbedaan bentuk mata, mungkin perbedaan bentuk alis dan lain sebagainya. Mungkin perbedaan pendapatan bisa, mungkin perbedaan kultur keluarga juga bisa. Namun sampai kapan kita mencari titik perbedaan? Seandainya musyawarah yang diperintahkan adalah untuk mencari titik temunya. Dalam satu kesempatan, misalnya di sebuah keluarga, bagaimana menandakan bahwa turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Misal dalam musim lebaran, suami pengennya seragam warna merah, istri pengennya seragam warna kuning, anaknya minta seragamnya warna hijau. Silakan lebaran di lampu merah saja, boleh begitu. Warnanya ada semua. Musim liburan, suami pengennya ke pantai, istri pengennya ke gunung, anak pengennya ke bioskop. Ujung-ujungnya lan faddu min haulik, bubar. Masing-masing jalan-jalan dengan temannya masing-masing. Yang suami dengan klub sepedanya, yang istri dengan grup pengajiannya, yang anak dengan teman ekskulnya. Tidak ada rahmat Allah, tidak ada keterpaduan, tidak
tidak ada kemudian kebersatuan. Sebab apa? Tidak ada musyawarah yang hadir, karena masing-masing mencari titik beda dan masing-masing mengedepankan ego serta kepentingannya saja. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menutup perintahnya dengan kata tawakkal 'ala Allah. Kalau ingin turun rahmat Allah, hiasi dengan ketawakalan, hiasi dengan kepasrahan, hiasi dengan ketundukan, bukan dengan rasionalitas saja kita membangun rumah tangga. Mari kita lihat 4 ayat yang Allah rangkai dalam ayat pernikahan di surat Ar-Rum 21, 22, 23, 24. Allah sebutkan 4 qaum, liqaumin yatafakkarun, liqaum lil alimin, kemudian liqaumin yasma'un, dan liqaumin yaqilun. Bukankah di situ ada kalimat berpikir? Bukankah di situ ada kalimat berilmu lil alimin? Bukankah di situ ada kalimat yasma'un, pendengaran? Dan bukankah di situ ada kalimat yaqilun, yaitu akal sehat? Basisnya memang itu. Kalau ingin mendapatkan rumah tangga yang baik, perlu menghadirkan pikiran, perlu menghadirkan ilmu, perlu lebih banyak mendengar, perlu menghadirkan rasionalitas dan akal sehat. Tapi semua menjadi fana dan sirna kalau tidak dibungkus dengan tawakkal 'ala Allah, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merencanakan, merumuskan obsesi, mencatat cita-cita, target dan lain sebagainya. Kalau semua ada di atas kertas, namun tidak pernah ada di atas sejadah. Kalau semua dalam genggaman tangan dan pena, tapi tangan tidak pernah berpasrah meminta, maka panggang jauh dari api. Tidak akan pernah ada konektivitas jika tidak ada kemudian kepasrahan dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketawakalan bukan membiarkan terserah Allah. Ketawakalan adalah tingkat untamu, maka bertawakallah. Ada ikhtiar untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ada rencana yang kita susun, ada obsesi yang mungkin kita inginkan, ada target yang kita canangkan. Tapi jangan pernah berpacu kepada itu. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tidak ada satupun yang tahu di antara kita apa yang akan terjadi besok. Kenapa kita memikirkan besok yang terlalu jauh? Bahkan esok hari saja dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu yang terakhir, ada ayat yang menarik. Ketika setelah ayat pernikahan, Allah langsung menyambungkannya dengan ikhtilafu alsinatikum wal walikum. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. 3 ayat tentang qaum yatafakkarun, yasma'un, yaqilun. Satu ayat tidak menggunakan kata qaum, tapi langsung sifatnya subjek lil 'alimin, bagi orang-orang yang senantiasa mengilmui pernikahan. Ayat ini menjadi penutup dari satu realitas pernikahan adalah menciptakan atau menghadirkan kenyataan perbedaan dalam alsinah lisan dan perbedaan dalam alwan, yaitu warna kulit. Kalau dalam konteks warna kulit iya, tapi warna-warni yang lain pun banyak. Dalam konteks perbedaan lisan iya, tapi konteks bahasa pun juga tidak bisa kita nafikan. Orang Betawi ketemu orang Jawa, menikahlah di Jawa sana. Kemudian sampai dan tiba di rumah calon mertua, disambutlah luar biasa. Semua makanan terhidang. Maka sang mertua begitu antusiasnya menyambut calon menantunya. Dibuatnya masakan begitu banyak, disajikan dan dihidangkan di atas meja makan, dengan kemudian nada yang penuh dengan kesantunan dia sampaikan kepada sang calon menantu. Iki lonang jangan, iki lonang jangan, iki lonang jangan. Kata orang Betawi yang baru datang ke Semarang pertama kali, dia bilang apes banget kau punya mertua yang kulit bukan main. Satu-satunya yang diperkenalkan iki lonang sambal. Maka di malam itu dia hanya makan sambalnya saja. Besok menikah sakit perut, kemudian sembelitlah rasanya. Kekecewaan hadir hanya karena tidak bisa menyambungkan lisan dengan lisan, tidak dengan mengilmui bahasa itu sendiri. Kita tahu bagaimana ceritanya seorang Sunda menikah dengan seorang Jawa. Ketika ditawarkan makanan, dia katakan atos bu, iki lora atos bu, iki lora atos bu. Gak akan nyambung.
kalau tidak mengilmui bahasa. Satu ketika saya menghadiri sebuah pernikahan dan ini tausiah yang satu orang Palembang, yang satu orang Surabaya. Pernikahan terjadi di Kecamatan Lingu, Kota Depok. Kemudian saya mencari apa titik temunya. Saya sampaikan Bapak Ibu yang dari Palembang keluarga besar selamat datang. Yang dari Surabaya, Bapak Ibu semua keluarga besar selamat datang. Sungguh pernikahan ini luar biasa karena kedua keluarga besar diikat dengan satu pertalian yang tidak bisa kita saksikan. Orang Surabaya setiap pagi menyaksikan kapal-kapal bersandar di pelabuhan Tanjung Perak. Namun orang Palembang setiap pagi menyaksikan langsung kapal selam bersandar di mangkoknya masing-masing. Kenapa kita mencari perbedaan sementara masih banyak titik pertemuan? Kenapa kita tidak bisa mengarifkan dan kemudian bijaksana dengan segala perbedaan? Kita harus mengilmui ikhtilaf, perbedaan alsinah, perbedaan lisan, dan perbedaan alwan, warna kulit, suku, budaya, tradisi, kebiasaan, kultur, dan lain sebagainya. Apalagi hanya pendapat, apalagi hanya pendapatan, apalagi hanya latar belakang ilmu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita doakan semua yang hadir di sini, rumah tangganya senantiasa Allah karuniakan sakinah, mawaddah, warahmah, ujungnya rahmat dengan 5 pilarnya, pilar kelembutan, pilar memaafkan, pilar saling memintakan ampunan kepada Allah untuk pasangan, pilar kemudian bermusyawarah, dan pilar ketawakalan. Semoga rahmat Allah, rahmat minallah Allah curahkan untuk kita semua tanpa terkecuali. Amin. Dan sikapi segala perbedaan lil alimin, untuk kita ilmui semuanya agar kita bisa memaklumi, agar kita bisa mensikapinya dengan arif dan penuh kebijaksanaan. Dan pada akhirnya kita sama-sama bermunajat kepada Allah dalam lantunan dan untayan doa-doa kita dengan suratul Fatihah wasilahnya. Semoga rumah tangga kita Allah hadirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah kucurkan segala keberkahannya, Allah limpahkan segala kasih sayangnya, Allah kemudian lapangkan, luaskan kita dengan rezeki yang halal, berkah, thayyibah, bermanfaat, dan Allah jadikan anak cucu keturunan kita sebagai penyambung risalah para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah وبكرامة الفاتحة يا كاشف الهم الفارج الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أنت ولينا في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء بغير حساب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هب لنا من لدنك رحمة. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bang Ihsan sudah tidak kesepian karena sudah didampingi kekasih. Dari saya cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.